Selamat datang di Cio and Enjoy Podcast. Our passion here entertainment. Waduh, lama banget nih kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing bareng lagi dengan teman-teman dengan berbagai background, dengan berbagai varian-varian insight-insight yang baru lah istilahnya. Kita biasanya setiap minggunya kita bakal ngundang teman-teman yang menginspirasi, teman-teman yang kita bisa ngambil manfaat, kita bisa ngambil insight dari mereka semua. So, kali ini kita bakal kedatangan nih dengan bintang yang multi talent banget. Beliau juga seorang content creator, pengusaha, dan sekarang beliau lebih ke menulis ya, penulis juga. Oke, kita sambut si Intan. Halo teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Intan? Nggak salah ini sudah masuk TVRI loh. Wah, jadi kita gampangan bintang tamu kita ini dimanapun sudah berbagai forum dia berbicara. Boleh perkenalkan nggak lebih dekat nih dengan ke teman-teman? Oke, boleh. Sebelumnya halo Kak Wanmi. Yes, senang ketemu kakak juga, dan ini adalah pengalaman pertama saya di Chill and Enjoy ya Kak ya. Dan perkenalkan teman-teman, saya Intan Nabila Khairunisa, biasa dipanggil Intan. Saya juga sekarang berkutat di dunia UMKM. Yes. Dan sekarang juga sedang menggeluti dunia kepenulisan juga. Oke, ternyata di balik seorang Intan ini suka konten, suka berusaha, entrepreneur, di balik layar Intan ini suka menulis juga. Betul. Boleh tahu kenapa sih suka menulis tuh kenapa? Karena ini udah jadi hobi dari SMP sih Kak. Awalnya kan dari suka ngebaca, akhirnya bisa nih aku buat karya sendiri gitu kan. Dan akhirnya punya teman-teman yang emang satu circle, maksudnya kayak juga suka menulis. Belajar ya. Iya bener. Jadi akhirnya disitulah terpupuk hobi ini nih sebenarnya bisa loh aku bawa sampai ke dewasa nanti. Akhirnya setelah dari usia 15 tahun sampai sekarang mungkin udah jalan 5 tahun kali ya kepenulisan ini saya geluti seperti itu. Oke, jadi lebih ke lebih ke hobi ya? Iya, hobi. Boleh tahu nggak? Kan orang kesusahan nih ketika menulis atau apapun, kan tidak sembarang orang nih. Betul. Biasanya apa sih yang Intan rasakan ketika menulis? Mungkin karena bisa terbawa alam sana, misalkan, atau bisa terinspirasi, misalkan lebih bisa menenangkan diri, kan ada tujuannya itu banyak. Menulis betul. Mungkin ada yang bikin diary pasti untuk menceritakan kehidupan dia seperti apa, atau ada yang juga bikin novel itu seperti apa. Nah, mungkin yang Indah sendiri rasakan nih, aku mau tahu feel-nya gimana sih pada saat menulis. Oke. Jadi kalau untuk kesusahan ya tadi ya, dan juga feel yang aku rasain ketika menulis itu adalah aku tuh sebenarnya suka berhayal. Jadi kayak memang anaknya itu imajinatif banget gitu loh. Yang lain yang bahaya yang itu ya. Oke, yang negatif thinking ya, salah kamu. Berhayal yang positif. Iya bener. Jadi kayak misalnya punya mimpi kayak pengen punya sepatu baru, atau pengen jadi seorang karakter yang cuma ada di mimpi aku. Nah itu aku tuangin ke dalam kertas seperti itu. Jadi kenapa secinta itu dan juga ngerasain feel yang bener-bener beda banget ketika menulis adalah karena aku bisa ngebayangin diri aku menjadi orang lain seperti itu. Dan itu yang sesuai dengan dreamnya aku lah gitu Kak. Bisa menjadi karakter apapun. Iya benar. Walaupun di dunia kenyataan kita nggak bisa, tapi kita dengan pikiran kita, imajinasi kita bisa keluarkan apapun yang melalui tulisan. Itu tadi. Itu inspirasi banget ya. Misalkan berkarya itu tidak harus melalui konten kreator. Jadi salah satunya teman-teman itu menulis ya. Benar. Gitu. Kan kita zaman sekarang tuh ada namanya istilah kayak literasi. Aku kadang bingung loh, apa sih, kan mungkin perbedaannya sama-sama aja nih, tulisan
apa ya, literasi itu ada perbedaan nggak sebenarnya? Mungkin boleh dijelaskan nggak biar teman-teman yang awam bagi saya atau teman-teman yang lain tahu nih apa sih literasi? Kalau literasi sendiri itu sebenarnya lebih ke pengetahuannya Kak. Jadi kayak membaca, menulis, menelaah itu termasuk literasi seperti itu. Jadi gabungan dari ketiga tadi. Iya benar gitu. Sedangkan kalau menulis itu actionnya seperti itu. Iya. Literasi. Kan ada dari berita-berita kita ada yang bilang Indonesia itu sangat rendah ya dari daya tarik literasinya. Menurut Intan sendiri ini gimana nih? Mungkin bisa berpendapat. Kalau di Indonesia sendiri ya cuman 0,01%. 0,01%. Ya tingkat literasi di Indonesia. Sangat disayangkan sekali ya. Mungkin boleh tahu kenapa bisa seperti itu? Karena kalau menurut saya itu karena memang dari habitnya sih Kak. Karena habitnya orang Indonesia itu kan bukan nggak suka membaca ya. Jadi memang sedangkan orang yang di sosial media aja lebih tertarik ngelihat video dari awal sampai akhir daripada ngebaca caption. Itu sering tuh kita liatin kayak lebih banyak orang yang duluan komen ini apa sih daripada ngebaca captionnya dulu. Sedangkan di caption itu udah dijelasin secara runtut ini apa maksud permasalahan di video ini. Tapi orang itu sudah baru lihat video langsung menjudge. Bener banget. Itu tandanya daya literasi yang sangat rendah. Kurang banget. Harus ditelaah dulu, dibaca baru komen bisa cuma sesuai dan relate dengan tanpa menyerang gitu ya. Kalau memang mengkritik boleh, cuma dari sisi apa gitu. Betul. Jadi memang berpengaruh banget ya dari daya literasi. Apa tadi 0,01%. 0,01%. Itu jadi teman-teman. Jadi sangat berpengaruh ya ketika daya literasi kita sangat rendah. Sangat rendah sekali. Itu bahkan berefek. Misalkan kayak tadi orang mau melakukan sesuatu, misalkan baik konten, tapi kita nggak ditelaah lagi, nggak dibaca lagi, itu kita langsung menyimpulkan secara nyimpulkan. Iya betul. Mungkin ada efek lain nggak? Kalau saya literasi rendah itu apa sih? Efek lainnya itu adalah penulis nggak laku bang. Kasian capek-capek nulis, capek-capek buat karya. Gitu loh. Bener banget. Apalagi novel itu harus penulisannya bagus, imajinatifnya, dengan kata dan irama yang baik lah. Iya betul. Iya kasian banget loh. Apalagi perpustakaan kan sekarang. Perpustakaan bahkan yang gratis aja orang belum tentu mau baca, apalagi yang bayar. Bener banget. Makanya kayak perpustakaan, Gramedia, toko buku itu sepi banget sekarang. Nah itu mau apa yang namanya lockout lah istilahnya ya, get out ya, karena ini ya daya literasi kita sangat minim. Betul. Kita mungkin bisa bandingin kayak di Jepang nggak salah ada video itu dia bahkan di transportasi umum itu literasinya sangat tinggi sekali ya. Ya sehingga critical thinkingnya apapun itu sangat tinggi. Nah, itu. Kalau manfaatnya kita tuh, kalau kita meningkatkan literasi kita baik membaca, baik menulis ataupun itu apa sih sebenarnya lebih detailnya? Kalau untuk manfaatnya sendiri tuh pasti lebih banyak ya Kak, karena kita kan jadi nggak sembarangan menjudging orang, kita juga nggak mudah untuk menarik kesimpulan kayak gitu. Dan ya betul yang Kakak bilang tadi, critical thinkingnya itu lebih berpengaruh juga kayak orang-orang di luar sana yang misalnya kan kalau di daerah Eropa, terus juga Jepang, Korea itu kan literasinya memang tinggi ya Kak. Dan kita bisa lihat sendiri kualitas SDM-nya itu beda banget nih sama Indonesia gitu. Karena tadi ada salah satunya jadi critical thinking. Iya benar. Bermanfaat bukan cuma buat baca aja, buat di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia manapun sangat bermanfaat banget. Kalau kita meningkatkan literasi ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Nah, untuk Samarinda sendiri gimana nih literasinya? Mungkin boleh cerita nih, spill. Oke. Kalau di Samarinda sendiri ya Kak, kalau yang saya tahu, saya kan juga kuliah di kampus
terbaik di Samarinda ya, Yes. terbaik di Kalimantan Timur yaitu Universitas Mula Warman. Oke. Saya juga mengambil jurusan yang signifikan dengan hobi Sastra saya, ya? sastra Oh, ya, sastra Bahkan Indonesia. bahasa Inggris ini, wah berarti ini levelnya lebih susah lagi karena ada sintaks. Iya, bahasa-bahasa bener. itu. Oke. Jadi kalau di circle-nya saya di kampus, sebenarnya membaca itu masih tinggi kalau di kampus saya, karena memang kan orangnya kan memang satu hobi ya Kak, satu tujuan dan satu moto gitu. Oke. Dan dosen-dosen saya pun punya kenalan-kenalan yang memang dia literasinya itu sangat menjamin gitu. Kalau misalnya saya nggak masuk di kampus ini dan nggak ngambil jurusan ini, mungkin saya nggak tahu dan mungkin masih menganggap kalau di Samarinda ini tingkat literasinya masih rendah gitu. Cuma memang dia ada kelompok-kelompoknya sendiri gitu. Oke. Jadi nggak semua merata orang Samarinda suka membaca, enggak. Jadi masih yang saya bilang mungkin masih sekitar 30% kali ya yang suka membaca, dan itu udah menurut saya udah maksimal lah di Sudah Samarinda. meningkat lah Sudah istilahnya. meningkat, iya Apalagi benar. di misalnya ada komunitas Samarinda Partibuk itu bagus. Iya benar-benar, ya benar Jadi banget. rekomendasi banget untuk meningkatkan literasi Iya. bisa ke situ ya. Iya, Ini bukan Samarinda endorse, Partibuk. tapi saya nyarankan. Betul. Iya, karena apalagi memang ya, iya, bagus banget ya. kelompoknya sendiri-sendiri gitu Iya. yang ngajarin kita mencintai membaca tadi Baca aja seperti terus itu. juga bisa menjelaskan apa yang dibaca. Dibaca, Kadang-kadang iya. Orang baca aja terus tidur. Nah, bener itu dia tadi. Saya pernah ada quote dari Richard Feynman. Mm-mm. Itu juga dunia pendidikan, bahwa tanda orang paham itu dia bisa menjelaskan kepada anak kecil yang 5 tahun dengan bahasa yang sederhana. Betul. Nah ini jadi challenge juga dari apa yang kita bisa. Challenge-nya akhirnya sharing, bisa nggak bisa memahamkan ke teman-teman kita Iya, dulu. benar. Nah, berarti kalau kita sudah sampai level itu berarti kita tandanya Memahami. kita paham dengan Iya. apa yang kita baca. Nah, Betul. seperti itu ya. Iya. Well, aku nggak tahu nih siapa sih mungkin yang terkenal di Kalimantan Timur atau Samarinda mungkin yang terkenal banget dari literasinya, mungkin dari penulis, mungkin boleh cerita nggak? Kalau yang saya tahu penulis yang terkenal itu salah satunya adalah dosen saya. Dosen sendiri Dosen ya. saya. Ini anak baik ini. Dosen, ya. Jadi biar urusan gampang. Benar. Kalau Pak cerita aja. Izin ya Kak. Jadi untuk dosen saya itu Kak Dahri Dahlan. Dahri Beliau adalah seorang penulis puisi yang saat ini juga bergelut di dunia kepenulisan sama seperti saya, dan beliau ini termasuk sastrawan lokal di Kalimantan Timur. Oke, karya-karyanya apa nih? Mungkin boleh tahu nggak? Bisa Oke. aja secara kecil. Jadi untuk karyanya yang paling ini ya, paling terbaru ya, Ya, adalah buku puisinya berjudul Kau Sedingin Pelabuhan. Sangat jadi dalam sekali nih. iya dalam banget. Jadi Gimana? dosen saya ini adalah seorang dosen yang puitis dan romantis. Karena dia menciptakan puisi-puisi itu dengan membayangkan orang-orang terdekatnya, seperti istrinya, adiknya, keponakannya bahkan seperti itu. Dan ada satu puisi beliau ini yang menurut saya sangat-sangat mind blowing ya. Jadi ada satu judul puisinya itu ketika melihat istri kelaparan. Nah, jadi di puisinya itu tidak ada satu patah kata apapun langsung tanggal gitu. Karena kenapa dia menulis puisi seperti itu adalah dia nggak bisa mengeluarkan apapun yang ada di kepala dia ketika dia melihat istri tercintanya kelaparan. Jadi dia nggak ada nulisin satu patah kata pun di bukunya itu, di tulisannya itu. Karena nggak bisa diungkapkan ya. Iya, nggak bisa diungkapkan, benar. Walaupun tulisan nggak bisa dituliskan. Nggak bisa, walaupun bisa dituliskan pun itu akan sangat panjang dan akan menghabiskan ribuan halaman. Jadi itu sangat filosofis sekali. Istilahnya apa ya, satu kondisi bisa menjadi 1000 makna. Betul. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, yang menginspirasi kamu selain dosen kamu siapa sih? Mungkin ada yang terkenal nih mungkin dari di Indonesia maupun luar negeri. Kalau saya terinspirasi dari ini sih Buya Hamka. Oh, Buya Hamka. Iya. Walaupun bukan orang yang berpendidikan ya, maksudnya tidak kuliah secara formal, tapi beliau dapat gelar dokter dan itu pemberian dari Mesir. Wow. Honorarium. Ya, saya pernah dengar juga itu.
Itu disebabkan apa? Karena salah satunya adalah beliau suka menulis. Betul. Jadi karya-karyanya seperti kayak Lentera Kehidupan, yang trilogi itu, bahkan tafsir ya, ada tafsir itu tafsir apa yang saya lupa ya. Nggak salah, beliau saking cintanya, walaupun beliau di penjara, beliau sempat menulis, iya. Bahkan sudah bisa jadi karya cuma dari penjara. Gimana? Iya, benar. Kalau kita di penjara, kita stres nih, bisa jadi karya. Betul. Nah, itu yang membuat aku terinspirasi lah. Aku suka baca ya, terutama triloginya itu. Jadi bisa diterapkan di dalam kehidupan, cerita story-nya dapat, puisinya juga dapat. Kadang-kadang ada juga pantun-pantunnya juga dapat. Ya, jadi semua itu bahkan relate sampai saat ini. Bahkan padahal itu beliau nulisnya mungkin sudah berabad-abad lalu. Betul. Nah, tapi karyanya sampai sekarang sudah dipublish mungkin berpuluh-puluh kali dengan berbagai publisher yang ada. Berbeda-beda. Nah, itu jadi salah satu itu inspirasi saya. Kalau ketika saya mau membaca literasi, apalagi yang saya bakal khusyuk bakal membaca itu. Oke. Kalau Mbak Inta sendiri gimana? Kalau untuk sastrawan Indonesia ya Kak, yang sudah terkenal dan sudah punya nama yang besar, mungkin saya akan menyebutkan sastrawan Pramudia Anantatur. Yang terkenal dengan karyanya Bumi Manusia yang pernah saya baca. Ya, jadi Bumi Manusia itu ada yang dipelempar ya? Iya, itu. Iya. Dan itu karya udah bertahun-tahun lamanya, baru difilmkan di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah. Nah, yang anunya Iqbal. Iya, betul. Iya. Yang pemerannya namanya Annelies yang cewek. Nah, yang Iqbalnya yang saya lupa namanya. Pokoknya dia cerita masa lalu yang di Belanda itu kan? Iya, betul, yang itu. Dan dari Pramudia Anantatur ini saya mendapatkan banyak inspirasi, kayak misalnya nih, dia pernah punya satu kutipan yang menyebutkan mau sehebat apapun orang, mau sepintar apapun kamu, mau sejago selangit apapun, kalau misalnya kamu nggak punya karya, kamu nggak menulis, kamu akan tenggelam dan juga larut dalam masyarakat dan tidak ada dalam sejarah. Seperti kata kakak tadi ya, Buya Hamka aja udah nulis beribu tahun yang lalu, tapi masih karyanya itu masih ngehit sampai sekarang. Dan walaupun penulisnya itu udah meninggal dunia ya Kak, tapi karyanya itu tetap akan dikenang oleh kita di zaman saat ini gitu. Jadi kita tetap nama kita itu tetap abadi di dalam karya kita, seperti itu. Dan itu adalah satu keputusan saya kenapa saya harus menulis. Supaya dikenang sepanjang masa. Betul. Bahkan kita berpatok mungkin dengan agama kita sendiri. Islam ada namanya kitab-kitab sendiri. Iya, betul. Kan dari istilahnya, bahkan Tuhan kita memberikan mukjizat itu melalui ilmu pengetahuan, melalui buku. Itu lebih powerful dibandingkan mukjizat Nabi yang lainnya. Kalau Nabi yang lainnya mungkin lebih ke, contohnya mungkin bisa membelah laut, bisa bisa jadi ular. Nah, tapi yang perbedaannya untuk Nabi sekarang ini, Nabi sekarang. Rasulullah SAW. Waktu itu aja ya. Nah, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan mukjizat oleh Allah itu melalui karya Al-Quran. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk bisa dipakai, realisasi sampai saat ini. Benar. Wajib banget ya bagi yang menulis. Jadi bahkan dari zaman dulu kita sudah diajarkan, disuruh baca baik itu kitab kita sendiri maupun kitab orang lain ya. Kita bicara tentang ini bagi yang menulis, kamu kan penulis ya. Pasti ada, kita tuh kadang writer block sih ada. Kita kadang malas atau cari inspirasi deh, susah banget gitu. Ya mungkin mau nulis, misalkan aku termasuk orang yang orang yang pikirannya acak ya. Jadi nggak bisa tuh menulis secara berurutan gitu. Nah itu gimana tuh bagi yang pemula supaya bisa paling tidak ada inspirasi itu selalu ada, nulisnya selalu rajin, writer blocknya lebih terkurang sedikit itu gimana? Kalau untuk writer block sendiri ya Kak, jujur
saya juga sampai saat ini masih sering ya ngalamin itu, karena memang writer's block itu nggak bisa kita hindarin. Bisa kita hindarin kalau kita punya satu yang namanya outline. Outline cerita itu adalah satu tulisan yang sebelum nulis kita harus buat itu dulu supaya kita ini nggak melenceng sama idenya. Jadi penggalan cerita ya? Iya, begitu penggalan cerita kayak misalnya. Character ya? Iya, betul. Kayak sinopsis singkat tapi yang cuma kita yang tahu gitu. Jadi writer's block ini sebenarnya jangan sampai kita nulis nih, tapi jangan sampai kita ngerasa kalau tulisan kita ini mandek gitu. Nah, jadi betul yang dibilangnya sama Bang Raditya Dika, kalau misalnya kalau kamu lagi nulis ya udah nulis aja terus gitu kan. Jangan mau jelek, mau berantakan, nulis aja dulu. Nanti kalau misalnya urusan revisi, editing itu bisa di belakang. Iya, karena mindset kita harus perfect dulu. Bener. Nah, kadang kayak gitu tuh. Kadang otak manusia itu terbatas. Iya. Iya, betul. Iya, makanya kan harus ada dulu deh. Iya. Nah, nanti kadang kan untuk editor, untuk itu kan bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi kalau mau nulis mulai aja dulu. Atau ada mentor kita. Nah, iya. Nah, itu kadang-kadang setelah permasalahannya mungkin tidak ada mentor, ada yang teman-teman kita nih. Iya. Gitu. Nggak ada circle-nya lah ya istilahnya. Untuk Samarinda ada nggak? Mungkin lebih ke penulis. Kalau untuk Samarinda sendiri, saya belum nemuin ya kak. Saya buat dong. Iya, challenge harus buat. Betul. Bisa menginspirasi nih ke teman-teman. Ayo nulis. Iya, jangan cuma ngonten. Aku nyari ya. Ya, boleh. Sebagai memberikan mediasi. Iya. Nah, kita kan kita mau bareng-bareng nulis bareng supaya ada teman bareng. Yuk kita bikin lah istilahnya. Iya. Sebenarnya bisa aja itu udah punya pikiran ya untuk membuat komunitas menulis tadi. Tapi saya belum nemu waktu yang tepat. Ya. Nah, itu sih sebenarnya. Mau nggak mau ada nanti ada. Dia yang bikin. Nanti ada. Oke, stay tune. Oke, nah itu namanya apa? Tunggu aja. Tunggu aja pokoknya. Iya, benar. Ini sudah punya niat ya. Sudah punya niat. Ya, oke. Mungkin jadi banyak banget yang kita bakal cerita di sini ya. Nggak bakal sampai mungkin satu hari kita bakal betul banget ya. Nah, mungkin bisa beri kesimpulan nggak buat para teman-teman yang mulai mau nulis, mau mungkin meningkatkan literasinya. Nah, itu sebelum kita tutup. Oke. Untuk teman-teman semua, ini saya nggak panjang-panjang ya kak, karena kalau kepanjangan nanti durasinya nggak cukup. Ya kan? Mungkin seharian juga. Iya betul. Ini doang. Betul. Untuk teman-teman cuman cukup pantengin IG-nya aku aja @_intan_mk. Jadi di situ kalian bisa dapetin berbagai ilmu kepenulisan dari awal sampai akhir. Udah itu aja. Wah, tuh endorse itu. Ya kita nggak apa apapun itu ya nggak apa daripada ngomongnya panjang-panjang tidak ada insightnya. Langsung cek Instagram saya aja. Cek apapun itu. Boleh. Dia sendiri tuh tips-tipsnya buat jadi writer yang bagus. Betul. Untuk kedepannya mungkin buat itu juga ya komunitas ya. Iya. Amin. Sebagai penunjang pendukung teman-teman terutama yang ada di Samarinda buat mulai namanya menulis. Betul. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin terima kasih banget Mbak Intan sudah datang kemari dan kita sendiri dapat insight ya daripada community itu sangat penting ya. Penting banget. Mungkin kita tutup dulu ya di Cio and Enjoy Podcast, our passion, your entertainment.